Apa tanggapan dari Pak Gubernur ya soal kemungkinan demo pada tanggal 4 November? Bagian keamanannya bukan tugas saya ya soal gitu ya. Masalah mengenai kasus. Iya, saya kira kasus juga udah selesai. Kita udah minta maaf, kita udah datang ke Bareskrim. Silakan kalau yang berpihak nggak suka, kan pihak yang nggak suka juga punya pengacara, punya bagian hukum. Minta aja berita acara pemeriksaan ke penyidik Bareskrim, buat apa merusak Jakarta gitu loh. Pak, ini kan banyak ancaman ke Bapak nih Pak, gimana Pak, khawatir nggak Pak? Ya, saya mau khawatir nggak khawatir, kalau orang ngancam mau bilang apa ya? Saya ikhlas saja kerja untuk rakyat. Saya ikhlas aja udah. Ada foto beredar Pak dari organisasi agama di Timur Tengah juga sampaikan foto gitu Pak. Makanya saya nggak tahu lah, itu kalau udah unsurnya udah beda. Saya kira pihak keamanan akan ngambil tindakan. Ini negara Pancasila kok. Negara Pancasila kita ada fondasi Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Pancasila. Ini ya udah fix gitu loh. Ya, saya mungkin minta ke Bang Kodari. Komunikasi politik apa yang coba disampaikan Pak Gubernur dengan warga ya? Ya, sebetulnya yang beliau sampaikan normatif ya, tetapi memang pernyataannya ya namanya tensinya Ahok ya pasti tinggi. Ya kalau memang nggak suka kan ya silakan, pengacaranya juga punya kan begitu kan. Ya memang masing-masing pemimpin punya gaya bicara masing-masing ya. Walaupun dalam konteks kekinian hemat saya, kalau saya jadi Pak Ahok atau orang yang dekat dengan Pak Ahok, saya akan meminta beliau untuk ya menurunkan tensi lah dan mengurangi frekuensi untuk tampil dan memberikan komentar. Karena memang Pak Ahok ini kalau ibarat mercon sumbunya pendek ya menurut saya ya. Jadi dikit-dikit meledak, dikit-dikit meledak begitu. Dan dalam situasi seperti sekarang ini memang yang dibutuhkan adalah kondusivitas. Jadi makin adem makin bagus, makin sejuk makin bagus begitu. Jadi ya tapi mau bagaimana lagi? Itulah seorang Ahok. Nah, fokus kita pada hari ini kan tanggal 4 November. Betul. Memang saya melihat begini, ini yang perlu kita khawatirkan, analisa sosiologis. Ya. Pemahaman masyarakat Indonesia, pemahaman umat Islam Indonesia itu juga bervariasi, Pak. Ya mungkin kalau dari kacamata ulama ya jangan dikotak-kotakkan lah. Tapi nggak bisa juga, Pak. Memang pemahaman itu ada gradasinya, Pak. Ada gradasinya. Keimanannya juga ada gradasinya, kira-kira begitu. Jadi ada kelompok yang relatif moderat, kemudian ada kelompok yang agak keras, bahkan ujungnya ada yang mungkin keras banget. Ya, Muslim di Indonesia atau Islam di Indonesia, saya hakul yakin memang mayoritasnya itu moderat. Yang dikhawatirkan, yang moderat ini kemudian ditunggangi atau disusupi oleh kelompok-kelompok garis keras. Saya tidak... Pemahaman keagamaan saya terbatas, Pak. Tetapi katakanlah saya mau merepresentasikan orang Islam Indonesia kebanyakan begitu. Buat saya ISIS itu adalah ISIS nih, Pak. Ya. Itu adalah bentuk pemahaman keagamaan yang paling ekstrim. Ya. Oke. Nah, jangan sampai yang model-model ISIS ini yang kemudian tampil atau muncul. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan bukan sekarang ini. Hanya kelompok-kelompok seperti inilah yang punya pikiran dan cara-cara di luar yang kita pahami sama-sama, yang kita sepakati. Itu bisa dijamin, Pak? Ya, kalau dari GNPF ini sama sekali clear, tidak ada ya. Dan kita perlu sampaikan bahwa misalnya Habib Rizik ya, dan FPI-nya itu kalau kita lihat gerakannya itu justru memang sangat jauh dari ISIS. Buktinya karena mereka selalu menyuarakan, menyampaikan komunikasi dengan polisi dan sebagainya. ISIS kan nggak ada yang seperti itu. ISIS itu menilai sesuatu, tidak bicara apa-apa, melakukan tindakan. Jadi seharusnya untuk orang yang berdemo ya, itu memang tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kalau ISIS itu ingin memanfaatkan kesempatan, bukan tempat demo, ya. Pasti mereka akan mencari sasaran-sasaran, ya. Nah itu yang kami sampaikan. Dan kalau berbicara yang yang moderat, kan Ustadz Arifin Ilham, dia dikenal sebagai diantara yang moderat. Agim kurang moderat, apalagi Agim. Ini Agim sudah menyatakan jauh-jauh hari besok akan turun tanggal 4, ya. Dan itu hanya sebagian daripada mayoritas yang akan turun demonya yang moderat sebetulnya. Walaupun kelihatan, wah ini karena ada FPI di situ. Tapi ini kan saya sendiri ketua Ormas. Ada juga banyak ketua Ormas. Ada Al-Irsyad, ada PUI, ada Ittihadiyah. Semua ini rapat semua. Ini orang-orang moderat yang sejak sebelum kemerdekaan. Ini lengkap namanya, ada ikut mereka semua rapat. Nah, Tarik, kalau tadi ikuti apa kata Pak Gubernur kan, aparat keamanan yang punya protapnya masing-masing. Ini protapnya seperti apa sih yang simpang siur nih dengarnya soalnya, mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama saya sampaikan, untuk kasus
Pak Ahok yang dilaporkan, Oke. ini polisi sudah banyak bergerak dalam penyelidikan dan penyidikan. Oke. Sudah 13 orang yang kita periksa, Mhm. termasuk saksi ahli, Ya. bidang agama, bahasa maupun bidang hukum. Ya, hukum. Jadi agar masyarakat juga tahu ya. Iya. Bukan berarti adem-adem tidak ada yang dikerjakan gitu ya Pak Rik Jadi ya. banyak saya lihat di medsos itu ya, seolah polisi diam menunggu perintah atau tidak bergerak atau tidak bereaksi. Tidak. Kita sudah memeriksa 13 orang dan ada rencana 5 orang lagi kita akan periksa. 5 saksi ahli kita periksa. Oke. Termasuk rekaman video yang diambil oleh humasnya Pemda, Iya. baik yang dari pelapor juga kita sudah analisa. Oke. Dan ini berjalan terus. Ada beberapa yang belum diperiksa karena memang dia perlu waktu untuk Oke. penyesuaiannya. Oke. Jadi proses penyidikan berjalan normal apa adanya dan dalam kesinambungan ini. Jadi nanti ada hasil tapi masih proses gitu Pak. Ya, jangan Oke. dikatakan polisi tidak bergerak, polisi nggak mau meriksa, segan, Ada yang bilang apalagi dipetieskan takut. nanti gitu apa gimana? Tidak demikian ya, berjalan saja. Makanya percayakan saja untuk proses hukumnya sedang ditangani. Sesaat lagi saya akan tanya ke Pak Rik. Ini Ya. soal protap Pak Rik menuju 4 November yang juga cukup sensitif ya. Kita kan sudah lihat sekarang zaman broadcast kan, apapun Betul. bisa saja menggulung isu tanpa terarah. Sesaat lagi ya Pak Rik. Ya, pesan politik, pesan dari beberapa tokoh elit juga sepertinya ingin menyejukkan Bang Kodari. Saya tadi lihat ada Bu Sri Mulyani ya, dan Ya. karena lihat Bu Sri Mulyani, saya ingat satu elemen lagi yang perlu diantisipasi pada tanggal 4 November, Ya. yaitu soal stabilitas ekonomi. Oke. Stabilitas ekonomi di Indonesia ini sangat terkait dengan stabilitas politik. Begitu stabilitas politik terganggu, ada indikasi keamanan yang terganggu, ya ekonomi itu dengan cepat goyang. Dan pada hari ini memang PR pemerintah yang terutama itu adalah soal ekonomi. Dari survei-survei yang ada menjelang 2 tahun pemerintahan Jokowi JK, ya yang paling kelihatan jelas masih belum selesai Ya. dan masih banyak yang harus diselesaikan itu adalah soal ekonomi. Oke. Harga sembako, pertumbuhan Betul. ekonomi, pengangguran, hal-hal semacam itu kira-kira. Jadi memang saya melihat persoalan politik, persoalan 4 November bukan cuma persoalan katakanlah Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dan kesatuan, tetapi konkret sekali sebetulnya. Dalam kondisi ekonomi Indonesia seperti sekarang ini, diperlukan suatu situasi yang kondusif, Pak. Iya. Pak Kiai, suatu Betul. situasi yang kondusif yang kemudian menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi. Betul. Oke. Kalau itu terganggu, waduh, akhirnya Nah, nanti yang susah semua, kira-kira begitu. Artinya Pak Ustadz ternyata cukup dikhawatirkan ya Betul. oleh beberapa tokoh elit ya. Bagaimana Mas? Ya ini Yusya? justru menarik ya. Oke. Apakah ini hanya diarahkan kepada puluhan juta umat yang sekarang ini kan bukan di Jakarta ini, seluruh Indonesia. Puluhan juta nih. Cuma kadang-kadang ini yang nyata jadi maya, yang maya jadi nyata nih kadang-kadang. Ataukah kemudian kita mencoba menyelesaikan masalahnya dari akar masalahnya, ya? Ini kan jelas ada satu perbuatan ya, yang banyak pakar hukum mengatakan itu jelas pidana, penistaan. Di ILC juga sudah Ya. dibahas ya. Oke. Ini bukan masalah tafsir. Betul. MUI tidak masuk pada tafsir. Ini persoalan perbuatan. MUI sudah hakul yakin, mayoritas ulama di Indonesia juga hakul yakin, bahkan NU juga mengatakan itu penistaan agama. Oke. Makanya kalau tidak dikatakan penistaan agama, nggak diserahkan ke polisi. Kan langsung dimaafkan. Kan NU bilang, Muhammadiyah juga begitu. Serahkan ke polisi, artinya itu memang ada penistaan agama. Nah. Yang dituntut masyarakat begini sebetulnya, Mbak. Kenapa banyak kasus di Indonesia ini ketika meresahkan masyarakat langsung ditangkap? Kan begitu. Atau Baik. minimal Baik. dinyatakan tersangka. Baik. Baru-baru ini Bupati Takalar dinyatakan tersangka. Padahal kasusnya tidak terlalu meresahkan, kan masalah korupsi juga. Tapi ini kan sudah meresahkan dan jelas ada fatwa. Nah, kenapa ini juga tidak diantisipasi? Baik. Sampai sekarang BTP tidak jelas, belum ada pengumuman dari Polri juga. Oke. Tapi kan tadi Kasusnya dia saksi tersangka atau Baik. apa? Kita Ya. masih tunggu proses. Tapi Pak Rikwanto punya Ya. hak jawab ya sesaat lagi Pak Rikwanto ya. Tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi di hari keempat masa kampanye, 2 calon gubernur DKI Jakarta melakukan belusukan ke sejumlah wilayah di ibu kota. Basuki Cahayapurnama mendatangi warga Kebagusan Jakarta Selatan untuk berdiskusi terkait dengan banjir di wilayah tersebut. Sementara itu Anies Baswedan mengunjungi Pasar Bambu Kuning, Jakarta Utara untuk memantau harga sembako. Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama melakukan kunjungan ke pemukiman warga di wilayah Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya, Ahok sempat berdiskusi tentang banjir dan minimnya sumur resapan air di wilayah tersebut. Ahok berjanji, jika nanti kembali terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, dirinya akan menormalisasi sungai, membangun rumah susun, dan membagikan kartu Jakarta Pintar.
Nah, jadi kayak gini kan kita bisa pulang. Nah, ini kan saya 12 Februari kan sudah kembali. Kita bisa langsung adakan evaluasi. Mana program-program kita yang udah bagus kita tingkatkan cepat. Yang memang perlu kita evaluasi ya kita perbaiki. Sementara calon gubernur DKI nomor urut 3 Anies Baswedan mendatangi Pasar Bambu Kuning, Jakarta Utara. Dalam kunjungannya, Anies mendapatkan sambutan dari para pedagang dan warga. Anies berjanji jika nantinya terpilih akan membenahi pasar dan berupaya menurunkan harga bahan makanan pokok dengan memotong mata rantai distribusi produsen ke konsumen. Kami berencana untuk menata pasar-pasar tradisional sehingga lebih nyaman. Kita malah ingin mempertahankan. Jangan sampai pasar-pasar tradisional itu berkurang. Kalau bisa malah ditambah. Tapi ditata sehingga nyaman bagi pembeli, nyaman juga bagi penjual. Berbagai strategi dilakukan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk meraih simpati warga. Namun, penentuan tetap berada di tangan para pemilih, yaitu warga Jakarta pada Februari 2017 mendatang. Tim Liputan, Metro TV. KPU DKI Jakarta akan segera membentuk Dewan Etik untuk menghindari adanya lembaga survei kedai kopi yang merilis elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Menurut Komisioner KPU DKI Jakarta, Betty Epsilon, keterlibatan lembaga survei harus mengacu pada peraturan Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu, KPU akan membentuk Dewan Etik untuk menyelidiki laporan lembaga survei kedai kopi yang dinilai tidak kredibel dan kompeten, yang meminta agar lembaga survei kedai kopi segera melakukan pendaftaran ke KPU DKI Jakarta paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara pada Februari tahun depan. Membentuk Dewan Kode Etik, kita lihat karena mereka tuh dari 2 akademisi, 2 dari profesional, 1 dari KPU DKI, jadi tergantung nanti dugaannya ke arah mana, lalu kemudian nanti mereka yang akan dapat memberikan rekomendasi. Biasanya dugaan-dugaan itu apa Pak? Dugaannya seperti apa, terus kemudian sanksinya apa? Saya nggak tahu yang ini, arahnya kemana, nanti kita pelajari dulu mas kasusnya. ISIS itu ingin memanfaatkan kesempatan, bukan tempat demo, ya. Baik. Pasti mereka akan mencari sasaran-sasaran, ya. Ya. Nah itu yang kami sampaikan. Dan kalau berbicara yang yang moderat, kan ini Ustadz Arifin Ilham, dia dikenal sebagai diantara yang moderat. Agim kurang moderat, apalagi Agim. Ini Agim sudah menyatakan jauh-jauh hari besok akan turun tanggal 4, ya. Dan itu hanya sebagian daripada mayoritas yang akan turun demonya yang moderat sebetulnya. Walaupun kelihatan, wah ini karena ada FPI di situ. Tapi ini kan saya sendiri ketua Ormas. Ada juga banyak ketua Ormas. Ada Al-Irsyad, ada PUI, ada Ittihadiyah. Semua ini rapat semua. Ini orang-orang moderat yang sejak sebelum kemerdekaan. Ini lengkap namanya, ada ikut mereka semua. Baik. Nah, Farid, kalau tadi ikuti apa kata Pak Gubernur kan aparat keamanan yang punya protapnya masing-masing. Ini protapnya seperti apa sih yang simpang siur nih dengarnya soalnya? Mungkin bisa dijelaskan. Yang pertama saya sampaikan, untuk kasus Pak Ahok yang dilaporkan, ini polisi sudah banyak bergerak dalam penyelidikan dan penyidikan. Sudah 13 orang yang kita periksa, termasuk saksi ahli, bidang agama, bahasa maupun bidang hukum. Jadi agar masyarakat juga tahu ya, bukan berarti adem-adem tidak ada yang dikerjakan begitu ya Pak Rik ya? Banyak saya lihat di medsos itu ya, seolah polisi diam menunggu perintah atau tidak bergerak atau tidak bereaksi. Tidak, kita sudah memeriksa 13 orang dan ada rencana 5 orang lagi kita periksa. 5 saksi ahli kita periksa, termasuk rekaman video yang diambil oleh humasnya Pemda. Baik yang dari pelapor juga kita sudah analisa. Dan ini berjalan terus. Ada beberapa yang belum diperiksa karena memang dia perlu waktu untuk penyesuaiannya. Jadi proses penyidikan berjalan normal apa adanya dan dalam kesinambungan ini. Jadi nanti ada hasil tapi masih proses gitu Pak? Ya, jangan dikatakan makin bagus begitu. Jadi ya tapi mau bagaimana lagi? Itulah seorang Ahok. Nah, fokus kita pada hari ini kan tanggal 4 November. Betul. Memang saya melihat begini, ini yang perlu kita khawatirkan, analisa sosiologis. Pemahaman masyarakat Indonesia, pemahaman umat Islam Indonesia itu juga bervariasi, Pak. Ya mungkin kalau dari kacamata ulama ya jangan dikotak-kotakkan lah. Tapi nggak bisa juga, Pak. Memang pemahaman itu ada gradasinya, Pak. Ada gradasinya. Keimanannya juga ada gradasinya, kira-kira begitu. Jadi ada kelompok yang relatif moderat. Kemudian ada kelompok yang agak keras, bahkan ujungnya ada yang mungkin keras banget. Ya
Muslim di Indonesia atau Islam di Indonesia, saya hakul yakin memang mayoritasnya itu moderat. Yang dikhawatirkan, yang moderat ini kemudian ditunggangi atau disusupi oleh kelompok-kelompok garis keras. Saya tidak, pemahaman keagamaan saya terbatas, Pak. Tetapi katakanlah saya mau merepresentasikan orang Islam Indonesia kebanyakan begitu. Buat saya ISIS itu adalah ISIS nih, Pak. Itu adalah bentuk pemahaman keagamaan yang paling ekstrim. Nah, jangan sampai yang model-model ISIS ini yang kemudian tampil atau muncul mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan bukan sekarang ini. Hanya kelompok-kelompok seperti inilah yang punya pikiran dan cara-cara di luar yang kita pahami sama-sama, yang kita sepakati. Itu bisa dijamin, Pak Ustadz? Pak. Ya, kalau dari GNPF ini sama sekali clear, tidak ada ya. Dan kita perlu sampaikan bahwa misalnya Habib Rizik ya, dan FPI-nya itu kalau kita lihat gerakannya itu justru memang sangat jauh dari ISIS. Buktinya karena mereka selalu menyuarakan, menyampaikan komunikasi dengan polisi dan sebagainya. ISIS kan nggak ada yang seperti itu. ISIS itu menilai sesuatu, tidak bicara apa-apa, melakukan tindakan. Jadi seharusnya untuk orang yang berdemo ya, itu memang tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Kalau ini akar masalahnya ya, ini kan jelas ada satu perbuatan ya, yang banyak pakar hukum mengatakan itu jelas pidana, penistaan. Di ILC juga sudah dibahas ya. Ini bukan masalah tafsir. MUI tidak masuk pada tafsir. Ini persoalan perbuatan. MUI sudah hakul yakin, mayoritas ulama di Indonesia juga hakul yakin, bahkan NU juga mengatakan itu penistaan agama. Makanya kalau tidak dikatakan penistaan agama, nggak diserahkan ke polisi, kan langsung dimaafkan. Kan NU bilang, Muhammadiyah juga begitu, serahkan ke polisi, artinya itu memang ada penistaan agama. Nah, yang dituntut masyarakat begini sebetulnya, Mbak. Kenapa banyak kasus di Indonesia ini ketika meresahkan masyarakat langsung ditangkap? Kan begitu. Atau minimal dinyatakan tersangka. Baru-baru ini Bupati Takalar dinyatakan tersangka. Padahal kasusnya tidak terlalu meresahkan, kan masalah korupsi juga. Tapi ini kan sudah meresahkan dan jelas ada fatwa MUI. Nah, kenapa ini juga tidak diantisipasi? Sampai sekarang BTP tidak jelas, belum ada pengumuman dari Polri juga. Tapi kasusnya dia saksi baik. Kita masih tunggu proses, tapi Pak Rikwanto punya hak jawab ya sesaat lagi, Pak Rikwanto ya, tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi di hari keempat masa kampanye, 2 calon gubernur DKI Jakarta melakukan belusukan ke sejumlah wilayah di ibu kota. Basuki Cahayapurnama mendatangi warga Kebagusan Jakarta Selatan untuk berdiskusi terkait dengan banjir di wilayah tersebut, sementara itu Anies Baswedan mengunjungi Pasar Bambu Kuning, Jakarta Utara untuk memantau harga sembako. Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama melakukan kunjungan ke pemukiman warga di wilayah Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam kunjungannya, Ahok sempat berdiskusi tentang banjir dan minimnya sumur resapan air di wilayah tersebut. Ahok berjanji, jika nanti kembali terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, dirinya akan menormalisasi sungai, membangun rumah susun, dan membagikan. Polisi tidak bergerak, polisi nggak mau meriksa, segan, ada yang bilang apalagi takut. Nanti gitu, tidak demikian ya, berjalan saja. Makanya percayakan saja untuk proses hukumnya sedang ditangani. Sesaat lagi saya akan tanya ke Pak Rik, ini soal protap Pak Rik menuju 4 November yang juga cukup sensitif ya. Kita kan sudah lihat sekarang zaman broadcast kan, apapun bisa saja menggulung isu tanpa terarah. Sesaat lagi ya Pak Rik. Ya, pesan politik, pesan dari beberapa tokoh elit juga sepertinya ingin menunjukkan Bang Kodari. Saya tadi lihat ada Bu Sri Mulyani ya, dan karena lihat Bu Sri Mulyani, saya ingat satu elemen lagi yang perlu diantisipasi pada tanggal 4 November, yaitu soal stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi di Indonesia ini sangat terkait dengan stabilitas politik. Begitu stabilitas politik terganggu, ada indikasi keamanan yang terganggu, ya ekonomi itu dengan cepat goyang. Dan pada hari ini memang PR pemerintah yang terutama itu adalah soal ekonomi. Dari survei-survei yang ada menjelang 2 tahun pemerintahan Jokowi JK, ya yang paling kelihatan jelas masih belum selesai dan masih banyak yang harus diselesaikan itu adalah soal ekonomi. Harga sembako, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, hal-hal semacam itu kira-kira. Jadi memang saya melihat persoalan politik, persoalan 4 November bukan cuma persoalan katakanlah Bhinneka Tunggal Ika, persatuan dan kesatuan, tetapi konkret sekali sebetulnya. Dalam kondisi ekonomi Indonesia seperti sekarang ini, diperlukan suatu situasi yang kondusif, Pak. Pak Kiai, suatu situasi yang kondusif, yang kemudian menjadi dasar bagi pembangunan ekonomi. Kalau itu terganggu, waduh, akhirnya nanti yang susah semua, kira-kira begitu. Artinya Pak Ustadz ternyata cukup dikhawatirkan ya oleh beberapa tokoh elit ya?
Bagaimana Mas? Ya ini justru menarik ya. Apakah ini hanya diarahkan kepada puluhan juta umat yang sekarang ini kan bukan di Jakarta ini, seluruh Indonesia. Puluhan juta nih. Cuma kadang-kadang ini yang nyata jadi maya, yang maya jadi nyata nih kadang-kadang. Ataukah kemudian kita mencoba menyelesaikan masalahnya dari apa tanggapan dari Pak Gubernur ya soal kemungkinan demo pada tanggal 4 November? Bagian keamanannya bukan tugas saya ya soal gitu ya. Masalah mengenai kasus Iya, saya kira kasus juga udah selesai. Kita udah minta maaf, kita udah datang ke Bareskrim. Silakan kalau yang berpihak nggak suka, kan pihak yang nggak suka juga punya pengacara, punya bagian hukum. Minta aja berita acara pemeriksaan ke penyidik Bareskrim. Buat apa merusak Jakarta gitu loh. Pak, ini kan banyak ancaman ke Bapak nih Pak, gimana Pak, khawatir nggak Pak? Ya, saya mau khawatir nggak khawatir, kalau orang ngancam mau bilang apa ya? Saya ikhlas saja kerja untuk rakyat. Saya ikhlas aja udah. Ada satu beredar dari organisasi agama di Timur Tengah juga sampaikan foto gitu Pak. Makanya saya nggak tahu lah, itu kalau udah unsurnya udah beda. Saya kira pihak keamanan akan ngambil tindakan. Ini negara Pancasila kok. Negara Pancasila kita ada fondasi Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Pancasila. Ini ya udah fix gitu loh. Ya, saya mungkin minta ke Bang Kodari. Komunikasi politik apa yang coba disampaikan Pak Gubernur dengan warga ya? Ya sebetulnya yang beliau sampaikan normatif ya, tetapi memang pernyataannya ya namanya tensinya Ahok ya pasti tinggi. Ya kalau memang nggak suka kan ya silakan, pengacaranya juga punya kan begitu kan. Ya memang masing-masing pemimpin punya gaya bicara masing-masing ya. Walaupun dalam konteks kekinian hemat saya kalau saya jadi Pak Ahok atau orang yang dekat dengan Pak Ahok, saya akan meminta beliau untuk ya menurunkan tensi lah dan mengurangi frekuensi untuk tampil dan memberikan komentar. Karena memang Pak Ahok ini kalau ibarat mercon sumbunya pendek ya menurut saya ya. Jadi dikit-dikit meledak begitu. Dan dalam situasi seperti sekarang ini memang yang dibutuhkan adalah kondusivitas. Jadi makin adem makin bagus, makin sejuk.